Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kinana Rausna dengan NIM 23020300032. Di sini saya akan membahas materi mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelumnya, bagaimana sih bahasa yang baik dan benar itu? Bahasa yang baik artinya sesuai dengan konteks, efektif, komunikatif, dan sopan. Bahasa yang baik berkaitan erat dengan ragam. Berdasarkan situasi komunikasi, terdapat dua ragam bahasa, yaitu formal dan non-formal. Di luar itu, ada pula ragam baku yang dapat ditemui pada naskah hukum, serta ragam konsultatif pada kegiatan transaksional. Bahkan ragam non-formal pun dapat digolongkan ke dalam situasi yang santai dan situasi yang akrab. Bahasa yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi. Tentu kita akan terasa janggal ketika petugas pembawa bendera akan berkata, "Nih, benderanya, kibarin gih," kepada petugas pengibar bendera merah putih. Sedangkan ragam non-formal tidak cocok untuk digunakan dalam suasana yang taksim. Sebaliknya, saat sedang bercengkrama dengan teman di sebuah kedai, sepertinya tidak mungkin kita akan berkata, "Hai, apakah Anda sudah memesan secangkir kopi hitam dengan sedikit gula?" Sedangkan bahasa yang benar artinya sesuai dengan kaidah tata bahasa, dari ejaan, struktur, dan lain-lain. Bahasa yang benar adalah bahasa yang mematuhi kaidah atau aturan. Dalam tulisan misalnya, kita perlu memperhatikan ejaan yang baku, terlanjur atau terlanjur. Selain itu, kalimat pada "ibu saya makan, ya" tentu tidak sama dengan "ibu, saya makan ya". Tanpa tanda koma, sebuah kalimat akan memiliki pemaknaan yang berbeda. Selanjutnya, ciri-ciri penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Yang pertama, sesuai dengan kaidah PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang kedua, menggunakan struktur kalimat yang logis dan lengkap. Yang ketiga, memilih kata baku sesuai dengan KBBI. Dan yang keempat, menyesuaikan gaya bahasa dengan situasi formal dan non-formal. Lalu selanjutnya ada kesalahan umum dalam penggunaan bahasa. Yang pertama, penggunaan kata tidak baku. Yang kedua, penggunaan imbuhan yang salah. Contohnya pada kata mensukseskan yang seharusnya adalah menyukseskan. Yang ketiga, kalimat tidak efektif atau ambigu. Misalnya menggunakan kalimat yang kurang jelas, menggunakan kalimat yang sulit dipahami, dan menggunakan kata hubung yang tidak sesuai dengan konteks. Lalu yang selanjutnya, penggunaan ejaan dan tanda baca yang tidak sesuai. Misalnya, kesalahan penggunaan kapital pada awal kalimat atau nama khusus, kesalahan penggunaan tanda titik, koma, tanda serut, tanda tanya, kesalahan penulisan kata dasar, kata depan, kata ganti, serta kesalahan dalam penulisan singkatan atau akronim. Nah, selanjutnya ada beberapa kasus kesalahan tulisan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, pada sebuah pesan yang tertulis, intinya dia bilang kayak dia okein, tapi jangan sering-sering sendiri. Dia pengennya tiap minggu ketemu minimal sekali, sedangkan aku pengen sebulan sekali. Kesalahan yang pertama pada kalimat intinya dia bilang kayak dia okein. Nah, dapat diperbaiki menjadi intinya dia berkata bahwa dia setuju, tapi jangan sering-sering sendiri. Kesalahan yang kedua pada kalimat dia pengennya tiap minggu ketemu minimal sekali, dapat diperbaiki menjadi dia ingin bertemu minimal 1 kali setiap minggu. Dan kesalahan yang ketiga pada kalimat sedangkan aku pengen sebulan sekali, dapat diperbaiki menjadi sedangkan aku ingin 1 bulan 1 kali. Selanjutnya, kesalahan penulisan pada spanduk yang bertuliskan buang sampah sembarangan didenda 500.000. Kesalahan yang pertama pada kata didenda. Kata depan di, jika kata selanjutnya tidak menerangkan kondisi, waktu, atau tempat, maka seharusnya kata tersebut disambung menjadi didenda. Kesalahan yang kedua pada penulisan jumlah Rp 500.000. Menurut PUEB, penulisan lambang rupiah selanjutnya tidak boleh menggunakan spasi. Jadi seharusnya yang benar adalah Rp 500.000.
Nah, dari beberapa materi mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta kasus pada kesalahan penggunaan bahasa Indonesia, dapat disimpulkan bahwa bahasa yang baik dan benar membantu menyampaikan pesan secara jelas dan dapat dipahami oleh semua penutur. Penggunaan bahasa yang baik dan benar menunjukkan kebanggaan serta penghargaan terhadap identitas nasional. Maka dari itu, kita harus melestarikan aturan kebahasaan agar tidak rusak oleh penggunaan yang menyimpang. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.